tugas untuk membuat video mengenai materi tentang konflik, kekerasan, dan perdamaian. Kami mengambil video tentang podcast. Sebelum kami memulai video kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami dan memperkenalkan teman kami di dalam video ini. Perkenalkan, saya Tessa sebagai host. Perkenalkan, nama saya Perkenalkan, nama saya Sojolo. Di dalam video ini saya akan membahas mengenai materi kekerasan. Perkenalkan, nama saya Cimitia. Di sini saya membahas tentang materi kekerasan. Perkenalkan, nama saya Nancy. Mengenai teori dinamika kelompok. Perkenalkan, nama saya Lutfi Manado. Di sini saya akan membahas mengenai Sekian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan video podcast dari kelompok 2. Kembali lagi bersama saya, Tessa Kristania Situmorang, di acara podcast saya, podcast Kita Diskusi. Di sini saya akan membahas mengenai konflik, kekerasan, dan perdamaian. Nah, saya akan membahas mengenai konflik terlebih dahulu. Konflik adalah perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka, yaitu ada yang seperti nilai, status, dan kekuasaan. Nah, apa sih tujuan dari konflik itu? Tujuan dari itu adalah mereka melakukan pertikaian itu hanya untuk memperoleh keuntungan. Tetapi itu juga dapat menunjukkan saingannya dengan kekerasan atau ancaman. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membahas mengenai konflik bersama dengan saudara Rifa Dwi Anggara. Seperti yang saya ketahui, saudara Rifa itu anak kedua, ya benar? Iya. Jadi apakah kamu siap untuk saya kasih pertanyaan mengenai materi saya mengenai konflik? Saya siap. Jadi di sini saya mengangkat tema dengan berjudul tawuran geng motor. Seperti yang kita ketahui, geng motor di lingkungan masyarakat itu sangat-sangat mengganggu aktivitas manusia yang ada di lingkungannya, karena menyebabkan banyak kericuhan dapat melakukan perang, apalagi tawuran-tawuran itu dapat membuat banyak korban. Nah, di sini saya akan menanyakan pendapat Rifa Dwi Anggara. Apa aja sih hal yang membuat geng motor itu bisa tawuran? Ya, yang pertamanya itu yang bermicu pada pergaulan bebas. Sebab pergaulan bebas itu dapat mengubah atau mengajak seseorang itu berbuat tidak baik atau mengikuti orang yang kegiatannya tidak jelas gitu kan. Terus sehingga dapat mengubah sifat atau perilaku orang tersebut. Jadi intinya itu kalau misalnya mereka tawuran itu gara-gara adanya pergaulan bebas. Iya. Salah pergaulan gitu ya. Iya, mereka mengikuti karena nggak ada kegiatan di rumah atau kegiatan lain misalnya kerja gitu. Mereka merasa bosan di rumah atau jenuh, jadi ada kawan mereka terus seperti mengajak atau mereka sendiri mengikuti atau ikut cara-cara orang sedang mengikuti gitu. Itu untuk anak remaja. Nah, kalau menurut saudara Rifa, apa sih geng motor itu? Geng motor adalah perbuatan yang buruk, tetapi kita tidak boleh menyalahkan satu pihak saja. Bayangkan jika Anda menjadi anggota geng motor, pasti kita banyak pun masalah seperti masalah ekonomi, gitu kan, keluarga dan lain-lain. Jadi
ini geng motor ini sebenarnya nggak semuanya salah, tapi salahnya itu cuma mereka melakukan peran gitu ya, melakukan tawuran. Tapi orang yang masuk geng motor itu sebenarnya dia cuma mau buat suatu perkumpulan bersama orang-orang yang sefrekuensinya. Ya, seperti mereka kita tidak ada kegiatan sehingga mereka melakukan hal yang ya seperti itulah yang Kumpul-kumpul bersama ya. ya. Oke. Menurut saudara Ripa, biasanya setiap kali geng motor itu melakukan perkumpulan, itu biasanya mereka ngapain aja sih? Biasanya tuh mereka melakukan perkelahian, bisa berupa lemparan-lemparan batu, berlaga, pedang gitu, berkelahi menggunakan golok itulah. Terus juga bisa berupa lemparan bom, dan itu bisa juga jadi memicu terjadinya korban jiwa seperti di masyarakat, di perjalanan gitu, di jalan-jalan raya gitu, karena mereka kebanyakan melakukan perperangan tersebut di jalanan seperti itu. Oh, jadi itu yang mereka lakukan setiap kali mereka melakukan tawuran antar geng motor. Menurut saudara Ripa, pihak-pihak apa saja yang akan merasa tidak nyaman dengan adanya tawuran geng motor? Ya tentunya masyarakat setempat. Bisa juga berbahayanya itu lebih ke anak-anak, karena kita tahu bahwasannya anak-anak itu pengingatannya atau daya ingatnya itu lebih kuat dibandingkan orang yang sudah umurnya berlanjutan seperti itu. Dan anak itu bisa saja mencontohkan perbuatan yang buruk itu karena pengingatannya kuat. Dia saat besar atau di saat itu juga dia bisa melakukan perbuatan yang tidak baik yang di saat dia melihatnya. Jadi buat orang itu tidak baik untuk melihatkan anak-anaknya ketika ada permasalahan seperti itu. Terima kasih buat saudara Ripa. Ya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai konflik bersama dengan Rifa Dwi Anggara. Sekarang saya akan masuk ke materi berikutnya, yaitu kekerasan. Saya akan membahas kekerasan bersama bintang tamu saya yang bernama Esther Bulus. Jadi, seperti yang kita ketahui, kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengacu pada sikap atau perilaku yang tidak manusiawi, sehingga dapat menyakiti orang lain yang menjadi korban kekerasan tersebut. Dan tentu juga merugikan orang yang berbuat kekerasan, karena seperti yang kita ketahui, jika seseorang melakukan kekerasan akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan hukum yang telah berlaku di Indonesia. Di sini saya akan membahas kekerasan bersama dengan saudari Esther Bulolo. Nah, tadi kan saya sudah membahas mengenai konflik bersama dengan saudara Rifa Dwi Anggara. Ya, jadi menurut saudari Esther Bulolo, cara apa sih tawuran antar geng motor itu biasanya berlaku? Biasanya yang saya tahu itu ya, tawuran-tawuran penyerang antar geng motor itu biasanya dilakukan mereka secara fisik. Misalnya yang secara fisik itu contohnya menggunakan senjata, menggunakan senjata tajam, atau melakukan adu jotos dan lain-lain lah, pokoknya yang secara fisik lah yang dapat mereka lakukan untuk melakukan tawuran tersebut. Menurut kamu, pendapat kamu ya, dampak dari tawuran geng motor, kalau menurut saya pribadi, dampak dari tawuran mereka itu bisa dibilang sama, ada yang dampak ringan, ada juga dampak berat ya, atau juga ada yang berdampak sangat-sangat fatal.
Kalau misalnya dampak-dampak ringan itu menurut saya itu contohnya berdampak kalau mereka itu karena luka-luka ringan mereka akibat adu serangan adu jotos atau akibat kena serangan dari senjata-senjata api atau senjata-senjata tajam gitu. Kalau dampak yang berakibat fatal itu bisa mengakibatkan misalnya meninggal dunia. Kan kalau kita tahu kan tawuran itu banyak juga yang mengakibatkan meninggal dunia, bukan hanya sedikit saja melalui dari peperangan mereka tersebut. Ada juga yang berdampak ke transportasi mereka atau kendaraan mereka juga sangat-sangat berdampak karena yang mana ada kendaraan yang mungkin akan masuk atau lain sebagainya. Dan juga ini sangat berdampak bagi masyarakat sekitar, misalnya berdampak bagi lingkungan, jalan-jalan raya itu akibat tawuran mereka di malam hari. Jalan-jalan raya sangat dipenuhi dengan batu-batu ataupun dan lain-lain gitu. Kalau bagi masyarakat berdampak juga, entah ada masyarakat yang terkena lukanya akibat serangan-serangan mereka seperti itu sih saya tahu. Apakah itu berdampak bagi anak-anak di sekitar lingkungan tersebut? Itu kalau bagi saya itu sangat berdampak. Dampaknya bisa ke dampak karena terkena serangan ataupun dampak kepada anak-anak itu kayak anak-anak itu jadi ingin mengikuti jejak mereka gitu. Mungkin karena anak-anak itu melihat mereka tawuran, wah kalau tawuran ini mungkin menurut mereka sangat seru gitu, bisa bermain adu senjata dan lain-lain, mungkin mendapatkan anak-anak seperti itu sih kalau menurut saya. Sekian. Terima kasih. Di sini saya akan membahas mengenai teori-teori kekerasan. Tadi kan sebelumnya kita sudah membahas kekerasan bersama dengan saudari Esther Bulolo. Nah, ini seperti yang kita ketahui, teori-teori dari kekerasan itu ada dua faktor, yaitu teori faktor individual. Teori faktor individual ini faktor yang ada dua penyebab. Yang pertama itu kayak dari faktor pribadi yang meliputi kelainan jiwa seperti stres, depresi, ada menggunakan obat-obatan yang terlarang atau obat bius atau psikopat. Nah, sedangkan faktor yang bersifat sosial ini yang kedua, yaitu dia seperti kayak konflik dari rumah tangga, faktor budaya, dan media massa. Nah, kalau yang kedua ini teori faktor kelompok, ini cenderung membentuk kelompok dengan memprioritaskan identitas yang berdasarkan karena dia sama ras, agama, etnis, dan lain-lain. Di sini kami akan membahas mengenai teori-teori kekerasan bersama dengan saudari ya. Tadi kan saya sudah membahas kekerasan bersama dengan saudari Esther Bulolo. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai teori-teori kekerasan yang ada. Jadi menurut saudari Cutmutia, ya, apa itu tawuran geng motor? Kalau menurut saya sendiri, geng motor itu adalah sekumpulan pemuda yang membuat keributan dengan kelompok pemuda lainnya karena permasalahan atau salah paham yang cara menyelesaikannya dengan kekerasan. Oh, jadi seperti yang saudara bilang, bahwasanya tawuran geng motor itu karena adanya konflik atau kesalahpahaman yang dipikir cara menyelesaikannya dengan cara tawuran gitu ya. Dengan kekerasan tawuran mereka bisa menyelesaikannya, padahal itu bisa jadi enggak ya kan, bahkan menambah masalah. Nah, jadi menurut saudari Cutmutia, teori dalam bentuk kekerasan yang dilakukan geng motor itu termasuk yang mana dan kenapa dia bisa masuk di situ? Kalau menurut saya sendiri, ya, tawuran geng motor itu termasuk ke dalam teori faktor kelompok
karena geng motor itu biasanya adalah suatu organisasi atau kelompok anak muda yang berkumpul untuk bermotor untuk mengadu kekuatannya dengan kelompok lain atau yang motor lain. Jadi dia termasuk ke dalam yang kelompok. Oke, terima kasih untuk saudari Cutmutia. Nah, di sini saya akan membahas mengenai teori dinamika kelompok bersama dengan saudari Putri Nur Asri. Sebelumnya kan saya sudah membahas mengenai teori-teori kekerasan bersama dengan saudari Cutmutia. Nah, seperti yang kita ketahui, teori dinamika kelompok ini kekerasan yang dapat timbul karena hilangnya rasa saling memiliki yang terjadi dalam kelompok. Jadi ini bisa terjadi karena perubahan-perubahan sosial yang terjadi dengan cepat, tapi masyarakat di lingkungan tersebut tidak bisa merespon sama cepatnya dengan sistem sosial dan nilai masyarakat. Kita bisa melihat contohnya dari pedalaman Papua yang menerima perkembangan teknologi dengan cepat dan berakhir dengan munculnya kehilangan rasa memiliki yang berakhir dengan perlawanan kekerasan. Di sini saya akan membahas mengenai dinamika kelompok bersama dengan saudari Nur Asri. Sebelumnya kan saya sudah membahas mengenai teori-teori kekerasan bersama saudari Cutmutia. Nah, jadi saya mau menanyakan pendapat Anda mengenai geng motor itu apa sih? Geng motor bagian dari suatu kultur masyarakat yang berbentuk umumnya remaja putra ataupun pemuda dengan latar belakang sosial, daerah, ataupun sekolah yang sama yang mengasosiasikan diri dengan bersepeda motor sebagai wujud ekspresi. Jadi geng motor itu menurut Putri Nur Asri itu kegiatan yang bermotor. Menurut saudari Putri Nur Asri, apakah tawuran antar geng motor dapat dikatakan dengan dinamika kelompok? Tidak dapat. Kenapa kamu bisa mengatakan kalau tawuran geng motor itu dikatakan dinamika kelompok? Karena kan kalau tawuran itu kan bunuh-bunuhan atau lempar-lemparan batu. Nah, karena pelemparan batu antar geng, kan kalau dia mati kan jadi meningkatkan angka kematian yang tinggi di setiap tahunnya. Oh, jadi karena adanya tawuran geng motor, jadi menyebabkan adanya korban dari tawuran tersebut hingga membuat angka kematiannya bertambah. Oke, terima kasih. Nah, tadi kita sebelumnya sudah membahas mengenai kekerasan. Sekarang kita akan berpindah menjadi membahas perdamaian. Seperti yang kita ketahui, perdamaian adalah persetujuan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ini diperiksa atau diputuskan oleh hakim dalam putusan pengadilan. Sebelum memeriksa suatu perkara perdata, hakim diwajibkan terlebih dahulu mencoba mendamaikan kedua belah pihak. Nah, jadi perdamaian ini juga ada dipersetujui oleh kedua belah pihak yang mana sudah setuju untuk berdamai dari sebuah masalah yang sudah terjadi sebelumnya. Ini akan saya bahas bersama dengan bintang tamu saya yang bernama Dortua Manalu. Di sini saya akan membahas mengenai perdamaian bersama dengan saudari Dortua Manalu. Yang tadi kan saya sudah membahas mengenai kekerasan dan juga teori-teori kekerasan dan dinamika kelompok bersama bintang tamu saya sebelumnya. Nah, jadi saya mau memberikan pertanyaan kepada saudari Dortua Manalu. Menurut saudari Dortua Manalu,
caranya itu biasanya didamaikan dengan secara kekeluargaan, terus bersama polisi dan orang-orang penting di sekitar lingkungannya. Oh, berarti dengan cara mengambil polisi dan orang-orang penting di lingkungan sekitarnya itu seperti apa? Seperti misalnya RT, RW. Panggil gitu ya. Menurut saudari Dorgo Menandu, bagaimana cara mendamaikan kedua belah pihak dan apa ada yang mengalami kerugian dari tawuran geng motor itu? Cara mendamaikannya itu dengan cara biasanya warga sekitar akan memanggil polisi atau petugas keamanan setempat seperti itu untuk menenangkan atau membubarkan tawuran, dan kerugiannya biasanya banyak dari anggota geng motor yang terluka, dan jika tertangkap polisi akan diproses. Dan jika ada yang masih seperti bersekolah atau masih mahasiswa, itu biasanya akan diketahui oleh, dan misalnya diketahui oleh pihak sekolah, mereka akan di drop out dari sekolah. Oh, jadi ini kalau misalnya ada pelajar yang masih ikut dalam tawuran geng motor ini, jika sekolahnya tahu dan bakalan diproses, bisa di drop out gitu. Iya, seperti dikeluarkan itu, dipecat. Pertanyaan berikutnya, tapi kan di dalam tawuran geng motor itu pasti bahkan ada dendam antar geng motor lainnya, karena pasti misalnya mereka melakukan tawuran geng motor, pasti salah satu dari teman mereka bakalan ada yang terluka. Nah, pasti itu akan menimbulkan dendam. Jadi menurut pendapat Anda, apa yang dilakukan supaya tidak ada lagi dendam di antara kedua belah pihak geng motor ini? Biasanya yang setahu saya sih mereka bakalan ngelakuin sebuah kesepakatan gitu ya. Contohnya dari anggota geng motor, jangan ada yang mengganggu anggota geng motor yang lain, supaya tidak ada kejadian keributan. Oke, yang mereka lakukan biasanya itu seperti membuat kesepakatannya. Terus contohnya dari kesepakatan itu seperti anggota geng motor, jangan ada yang mengganggu anggota geng motor yang lain. Nah, biar keributan yang sudah terjadi tersebut tidak terjadi kembali, atau tawuran yang sudah terjadi tidak terulang kembali. Seperti itu. Tapi menurut Anda, apakah mereka ada melakukan, kan mereka pasti bakal melakukan kayak permintaan maaf secara langsung gitu kan? Itu biasanya apa yang mereka lakukan dengan cara permintaan maaf secara langsung? Biasanya itu bagaimana? Biasanya itu seperti kayak misalnya ada satu orang dari anggota pihak yang lainnya yang misalnya terluka, jadi dari anggota lain ikut berpartisipasi untuk membantu dalam membiayai kesehatannya. Seperti misalnya dia kena bacok gitu ya, tapi masih bisa diobatin. Menurut kamu, mereka kan pasti bakalan ada meminta maaf gitu kan sekarang. Bagaimana sih mereka cara meminta maaf itu supaya dari kedua belah pihak itu memang benar-benar dalam masalah? Menurut saya ya seperti misalnya satu kelompok dari pihak geng motor yang lain itu misalnya ada yang menurut saya kalau seperti itu misalnya gini ya, misalnya dari salah satu geng motor yang lain itu satu orang anggotanya terluka, seperti misalnya kena bacok, tapi kena bacoknya itu masih bisa diobatin gitu ya. Nah, terus kelompok geng motor yang lain ikut berpartisipasi dalam membiayai kesehatannya agar ya biar kembali pulih seperti itu ya. Jadi ya mereka bisa akur kembali mungkin karena kesepakatan yang sudah dilakukan, dan mereka juga membantu untuk berpartisipasi seperti itu. Oh, berarti
kalau misalnya mereka mau berdamai harus ada persetujuan dari kedua pihak mau berdamai dan satu pihak setuju untuk membiayai temannya yang terluka. Iya, benar. Oke, terima kasih untuk saudari bertualang. Jadi kesimpulan dari video podcast kami adalah bahwasannya geng motor itu sangat tidak baik. Jadi kita sebagai masyarakat yang tidak tergabung dalam suatu organisasi atau kegiatan geng motor itu, sebaiknya kita untuk lebih memfokuskan atau kita lebih membawa orang itu ke jalan yang lebih baik lagi, tidak agar mereka tidak itu mengikut seperti geng motor tersebut, karena perbuatan geng motor itu dampak buruknya itu sangat besar, yang terutama seperti yang tadi dibilang, mereka bisa memicu terjadinya bentrokan dan merugikan orang lain. Jadi geng motor itu harus kita hindarkan, khususnya buat orang yang sudah mempunyai anaknya untuk lebih diawasi agar mereka tidak untuk ikut serta dalam program atau organisasi geng motor tersebut, karena geng motor itu perbuatan yang tidak baik. Jadi kita selaku orang garda terdepan, orang tua harus lebih memfokuskan anaknya untuk menjadi lebih baik lagi, dan kita sebagai masyarakat setempat, apabila di tempat kita itu ada geng motor, sebaiknya kita larang mereka untuk berbuat yang aneh-aneh seperti tadi tawuran, karena itu bisa juga memicu kepada mereka sendiri, yaitu seperti bentrokan tadi, perang-perang gitu. Jadi dampaknya sangat besar, yaitu bisa mencelakai orang, bahkan ada yang bisa terbunuh atau meninggal dunia. Dan buat kita para pelajar di sekolah-sekolah, khususnya SMA atau SMP, dan lebih memicu lagi kepada pelajar SMA, karena pelajar SMA sudah banyak bergaya-gaya mengikuti geng-geng motor seperti itu, dan itu perbuatan yang tidak baik. Jadi buat teman-teman semua yang sedang bersekolah seperti saya gini SMA, untuk tidak ikut serta gabung-gabung dengan para geng motor seperti itu, karena Anda juga bisa terjerat pidana kalau Anda melakukan kegiatan seperti yang tadi itu perang-perangan. Anda bisa ditangkap polisi karena Anda bisa menyelakai orang lain, bahkan bisa membunuh. Jadi untuk teman-teman semua, jangan stop untuk melakukan seperti itu. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih telah menonton hasil video podcast kami. Semoga hasil video podcast kami yang membahas tentang materi konflik, kekerasan, dan perdamaian dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang menontonnya. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Kelompok 2, Senggol! Ya,